ada pada varietas simetal ini. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang roboh itu, Pak Cep pernah dengar nggak atau di kelompok Bapak ada? Ini alhamdulillah Pak, ini sangat cocok ini Pak. Karena gini, daya tumbuhnya simetal yang pertama sudah baik, kedua hasil produksinya juga bagus Pak. Dari petani kan tidak cari yang susah betulnya. Yang produksi baik, pertumbuhan bagus, nanti kan bulik, juga rawan bulik tadi. Ada. Pernah Pak, pernah ada yang berkata itu. Memang simeta itu memang menurut saya loh Pak, jarak tanamnya terlalu rapat Pak. Jadi batang itu tidak bisa besar kokoh, akhirnya hanya melencit kecil gitu. Padahal kan daunnya melengkung gitu, simeta itu. Lebar begitu ya Pak ya? Lebar melengkung. Sehingga harus ditanam dengan jarak agak yang longgar. Berarti selama ini kalau ada persepsi petani semua jagung itu perlakuan jarak tanamnya sama, itu berarti salah Pak ya? Salah Pak. Kalau yang lain mungkin bisa seperti visi itu di rapatan bisa tuh, Pak. 18 gitu. Ya. Karena daunnya tegak ya Pak, irek gitu ya. Ini karena daunnya itu lebar, kemudian mungkin buahnya besar, sehingga harus ditanam agak longgar sehingga mendapatkan batang yang kokoh gitu. Mungkin begitu ya Pak, Pak Cep ya. Iya, mungkin pengalaman saya di lapangan mungkin gitu Pak. Ini berarti yang tadi saya lihat itu sudah menggunakan sistem itu ya Pak ya? Sudah Pak. Nah itu kemarin ya cuman gimana ya, tenaga ini tenaga apa itu borong itu Pak. Orang ya, borong, jadi nggak bisa ngawasi langsung ya. Dari awalnya sudah diberi tripnya itu, teknisnya nanti begini-begini, nanti kan sesuai dengan anjuran saya. Kita tinggal pergi akhirnya kan tadi dirubah jarak. Ya, sudah sebenarnya sudah dikasih masukan, tapi karena borongan kemungkinan tidak pas tapi sudah lebih longgar daripada biasanya ya Pak. Betul. Ternyata saya lihat juga nggak ada yang roboh, besar-besar, bahkan persentase keluar duanya itu bisa 20% lebih dengan ala petani Pak. Nah ini yang berarti sahabat BISI dimanapun berada ini, terutama petani jagung, biar Pak mengadopsi teknologi yang Bapak sudah terapkan. Tadi kuncinya itu Pak ya, penggunaan jarak tanam. Betul. Biasanya jarak tanamnya yang sekarang berapa Pak? Kalau biasanya kan 70-20 Pak. 70-20, satu lubang satu. Ya. Nah itu kan dibuat 80-20. 80-20. 1-2. Oh 1-2. Ya, 1-2. Berarti ada yang satu, ada yang dua gitu. Kalau misalkan jarak tanam untuk petani, misalkan saya itu sukanya satu lubang itu 2 biji, itu jaraknya berapa? Menurut Pak Cep idealnya untuk simetal ini? Kalau saya paling enggak ya 40-80. Oh 40-80, berarti untuk 80-nya tetap. Iya, 40-nya jarak antar baris atau larian ya bilangnya gitu. Oke Pak. Kalau di bahasa orang apa ya orang pinter-pinter itu katakanlah kalau jaraknya terlalu rapat, daunnya itu saling menutupi, katanya itu istilahnya etiolasi Pak. Etiolasi itu hanya tinggi, kecil, tapi buahnya juga enggak bisa maksimal. Betul. Nah, ini yang memang kita lagi ya Pak, kita lagi pengen informasikan kepada sahabat BISI, terutama petani jagung, jika menanam simetal, yang penting kuncinya jarak tanam. Agar untuk mengatasi kerobohan tersebut. Berarti kan itu hanya kasus khusus ya Pak, yang belum tahu gitu loh. Jadi semenjak kita ketemu kayak gini, sudah ada obrolan, oh ternyata harus dijarangkan. Lah kalau ada petani gini Pak, nak dijarangkan, otomatis kan jumlah per hektar jadi berkurang. Gimana Pak? Itu menurut saya gini Pak, jadi tanaman yang renggang itu buahnya nanti akan semakin besar. Batangnya kokoh, mungkin buahnya semakin besar Pak. Bisa keluar 2 itu ya Pak? Iya, mungkin bisa keluar 2. Oh, yang keluar 2 itu berarti yang mengganti kekurangan dari jumlah populasi tadi. Dari populasi tadi. Oke Pak, sekarang tadi sih kita bicara tentang benih, tentang tips atau cara bagaimana menanam jagung BISI 321 simetal itu yang baik dan benar. Karena kuncinya itu sebagus apapun varietasnya, tapi kalau caranya salah juga akan hasilnya berkurang, bahkan tidak bisa panen kan gitu Pak ya. Betul Pak. Sekarang ke pupuk Pak. Nah, Pak Cep tadi kan sudah mengutarakan bahwa
pupuk itu juga menjadi hambatan atau kendala. Betul. Seperti saat ini juga pupuk itu kan langka, Pak. Betul. Nggak tahu tuh langka bener atau dilangka-langkakan, kita kan nggak tahu, Pak ya. Iya. Yang penting susah cari pupuk. Iya. Nah, Kalau ada toh mahal. nah ada pun bener-bener, Pak. Ada pun mahal lah. Menyikapi itu, Pak, si metal sendiri dengan pupuk gimana? Apakah dosisnya itu lebih banyak? Karena ini kan kita sudah tahu sendiri banyak istimewanya. Iya. Terus dari segi kelebihan juga banyak. Petani sudah senang. Terus tips-tips yang dilakukan agar budidaya jagung tidak roboh itu dengan salah satu caranya dengan jarak tanam tadi. Iya. Kalau pupuk, nah ini si metal ini dia itu rakus pupuk apa enggak? Dosisnya harus ditambahi atau sama atau bagaimana, Pak? Pengalaman Pak Cip yang sudah diterapkan, ini menurut pengalaman Kalau saya itu Pak, pupuk itu sesuai dengan keadaan. Ya biasanya kan kita menggunakan sekitar 2 kintal setiap satu patok di luasan 2.300. 2.300 meter persegi, Ya. biasanya menggunakan pupuk itu totalnya 200 kg, Ya, berarti betul. 2 kuintal ya, Pak. Itu yang sebelumnya, Iya. sebelumnya metal. Tapi kalau metal ini gimana, Pak? Kita mencoba ini, Pak. Kita mencoba kita cairkan. Kita cairkan setiap 2 kilo kita masukkan tangki 16 liter. Tangki sprayer itu? Iya, kita kocorkan, Pak, lewat pangkal batangnya. Oh, berarti caranya dikocor-kocorkan? Iya, dikocor-kocorkan. Oh, ya. Itu setiap pemupukan kita menggunakan 20 kilo, Pak. Jadi 4 kali cuma 80 kilo. Satu tangki 2 kilo 2 kilo pupuk, iya, dicampur, dicairkan dulu, betul. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki Tangki. kayak mau aplikasi pestisida ya, Pak ya? Betul. Seperti biar tercampur air, itu membutuhkan satu ketingginya 2 kg. Betul. Dikalikan Kalian, Pak. Nanti 10 tangki. 10. Itu luasan 1.100. Tadi 50. Berarti habisnya nanti sekitar hanya 80 kg ya. Kalau yang lain itu berarti lebih 2 dari kintal, Pak. Oh. Ini merubah cara baru, Pak. Betul. Untuk Karena mensiasati tadi pupuk. menyikapi keadaan itu. Iya. Tapi hasilnya gimana, Pak? Ini jangan-jangan saya khawatirnya gini, Pak Cip. Karena langka pupuk, petani itu pengennya irit, Iya. dapat hasil, tapi itu nanti tidak memaksimalkan si metalnya sendiri, atau bagaimana? Atau nggak pengaruh? Tadi Pak Kumis kan sudah lihat di Betul, iya. Iya. Itu yang dipupuk yang Iya, betul, Pak. Itu kan dari batangnya, buahnya kan sudah kelihatan produksinya tidak kalah, Pak. Dari pupuk yang 2 kintal tadi. Berarti sebelum yang ini, Pak, ini kan belum panen. Iya. Yang Bapak tanam ini sekarang. Yang musim kemarin, tahun kemarin itu di situasi yang sama itu juga habis segitu, Pak ya. Iya. Itu dari awalnya pupuk Pak. Dari awalnya kita biokkan itu 2 kintal gitu. Oh, ditaruh gitu ya. Taruh ya bawah itu sekitar Gitu cecer ya. gitu, Pak. Oh, Cecer nggih, gitu, berarti kita. dengan cara taburkan. Iya, dia taruh. Nah, sekarang dengan cara baru ya, berarti Iya, kan dicairkan. mencoba, Pak. Iya, nggih. Betul. Pinter juga ternyata, Pak ya. Menyikapi. Coba, Pak. Iya. Harganya sudah mahal. Tapi yang penting itu, Pak, sekali lagi saya garis bawahi bahwa dengan cara pemupukan yang seperti Bapak lakukan ini tidak mengurangi hasil kan. Produksi kalau kan bisa jalan. Oh, ya, oke, Pak. Nah, sekarang pupuk sudah. Iya. Panen, Pak, panenan. Nah, Oke. panen yang saya ingin tahu ini, Pak. Kalau yang sudah Bapak alami, Iya. lagi-lagi kan sesuai pengalaman Bapak. Iya. Karena ini saya ingin tahu informasi banyak tentang si metal ini. Nanti sahabat BC dimanapun berada kan biar tahu. Oh, ternyata si metal itu di daerah ini. Nah, 1 kilogram. Iya. Biasanya Pak Cep ini pakai varietas lain. Selain Iya. metal itu dapat berapa kuintal. Iya. Kemudian setelah pakai si metal ini sama-sama 1 kilogram dapat berapa kuintal, Pak? Yang sudah Bapak alami. Kita menggunakan produk lain itu sekitar 4 sampai 4,5, Pak. Dari si metal sendiri bisa mengeluarkan 4,5 sampai 5,2, Pak. Jadi kelebihannya hanya Per kilo ya? Iya, per kilonya itu. Per kilo kalau misalkan produk yang lain 4 sampai 4,5 kuintal. Ya, Kalau pakai si metal itu minimal malah 4,5 bisa jadi 5,2. 5,2 kuintal ya. Berarti Yang ada terhitung di situ. banyak selisih ya. Betul. Nah, selisihnya misalkan katakanlah 1 kuintal, Pak. Iya. Sekarang
4.500. Harga jagung di 4.500. Nah, ibaratnya begitu kan wis 450.000. Nah, itu dikalikan itu. Berarti kurang lebih pendapatan Bapak ini sekitar, kalau menurut saya nggak salah, 9,4 juta deh. Betul, Pak. Itu kalau kita keluarannya sekitar 2,1 ton gitu. Dari berapa kilogram? Dari itu yang 4 kilo, Pak. 3 kilo tadi, 3 kilo. Itu mendapatkan 2,1 ton. Iya. Kalau di harga 4.500 per kilogram, iya, harga jualnya itu kurang lebih kan 9,4 ya berarti. Betul, terus Pak. Dikurangi biaya pengeluaran, Pak, kayak benih, iya, pupuk, kemudian sewa lahan juga ya, Pak. Betul, Sewa lahan, kemudian tenaga kerja, pestisida dan lain-lain ya, biaya panen tuh sekitar berapa, Pak, pengeluarannya? Ya itu nanti kalau terikut sewa lahan sekitar 4 juta, Pak, itu. 4 juta? Iya, 4 juta. Seluruhnya ya? Iya, 4 jutaan. Jadi dapat semua sudah terkalkulasi itu. Dari 9,4 dikurangi 4 juta. Berarti ada keuntungan sekitar 5,4. Banyak juga ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Metal ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Mantap, Pak, metal. Iya. Makanya saya ini juga penasaran sekali. Penasaran banget, Pak. Iya. Saya lihat itu kok di sini kan metal. Memang sudah tren ya sekarang ya cuma itu ya. Oke, Pak. Terus satu lagi yang perlu saya tahu, Pak. Setelah ini, iya, Bapak itu yakin kelompok Bapak atau daerah sini itu dengan adopsi teknologi atau yang Bapak terapkan terutama jarak tanam itu, yakin bahwa metal ini nggak bermasalah, Pak? Insya Allah tidak bermasalah, Pak. Karena dilihat di lahan sudah kelihatan sendiri. Bahwa tanaman itu yang akan mengatakan sendiri, Pak. Betul, Jadi kalau kita bicara tidak ada faktanya kan mungkin kita dibuat gawe-gawe. Kita lihat di lapangan, tahu faktanya baru bisa. Betul, ya. Tanaman yang bicara ya, iya, bukan Pak, petugasnya, Pak. Iya, memang begitu, Pak. Makanya ini bagus sekali, Pak Cep, menarik sekali. Artinya obrolan kita itu bisa kami jadikan bahan evaluasi dan informasi kepada sahabat BISI, terutama petani jagung, bahwa nanti pola untuk cara tanamnya budidaya jagung simetal itu nanti harap diperhatikan yang utamanya jarak tanam itu, Pak ya. Iya, betul, Pak. Nah, Pak Cep. Iya, Pak. Ini pertanyaan terakhir tapi penting banget, Pak. Selain tadi dari jarak tanam ya. Iya. Pokoknya ini kan kita bicara simetal nih. Betul. Rubahlah jarak tanam. Betul. Sehingga nanti untuk kerubahan-kerubahan sudah bisa teratasi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir penting sekali dan ini mungkin bisa sebagai informasi yang baik buat sahabat BISI petani jagung terutamanya, Pak. Ini sesuai dengan kembali lagi kita dari awal sudah bicara bahwa kemarau tahun ini itu akan lebih kering, akan lebih panas, akan lebih lama. Nah, yang dipersiapkan atau tips apa yang Bapak lakukan atau petani lakukan di sini itu untuk mengantisipasi nanti tidak gagal panen itu seperti apa, Pak? Begini, Pak. Yang pertama kita harus menyediakan benih yang tahan kering, Pak. Varietas yang tahan kering. Varietas yang tahan kering, yang berkepanjangan. Nanti otomatis bisa umur tanaman itu sampai berarti panen. Menghemat juga airnya ya, Pak. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa simetal hanya membutuhkan 7 kali, bahkan yang lain 9 sampai 10 kali. Padahal untuk air sendiri kadang-kadang tidak mencukupi gitu, Pak. Berarti varietas ya, Pak. Utamanya varietas ya. Iya, betul. Masalah di sini pompa, Pak, itu. Bukan air dari airan sungai. Pompa. Saya mengeluarkan nyedot gitu ya, Pak ya? Iya, nyedot mesti bayar. Iya, gitu. Sekali nyedot bayar 100.000 gitu ya. Itu saja belum tentu menjamin sampai panen nanti kecukupan ya, Pak? Iya. Karena keringnya itu. Iya. Dan keluar itu kadang air sudah nggak cukup. Terus ya akhirnya ya udah didiemin kira-kira. Sudah nggak mampu itu, Pak. Berarti untuk mengantisipasi kekeringan yang panjang, yang lama itu yang petani biasa lakukan seperti itu, Pak ya. Pilihlah varietas yang memang tahan kering seperti simetal ini, itu, Pak, contohnya. Betul, Pak. Oke, jadi dengan air yang sedikit, lebih sedikit maksudnya dibanding yang biasa panen, bisa membuahkan hasil ya. Tidak takut kalau gagal panen. Oke. Terima kasih, Pak Cip. Kita sudah bincang-bincang banyak, ngobrol banyak.
Nah, semoga ini juga menjadi tambahan pengalaman saya pribadi, Pak. Oh iya. Nanti kita akan juga bisa infokan ke petani-petani yang lain, Oke. terutama yang sahabat-sahabat BC yang menonton obrolan kita bisa sebagai bahan masukan yang baik sehingga diterapkan oleh sahabat BC dimanapun Anda berada. Oke, Pak. Oh iya. Nah, sahabat BC, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Sucipto yang merupakan petani handal yang lokasi di daerah Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang juga merupakan area sentral penanaman jagung. Beliau juga sebagai ketua kelompok tani, tokoh masyarakat. Semoga obrolan kami tadi bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi bagi sahabat BC dimanapun berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Saksikan podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun media sosial kami, baik di FB, IG, TikTok, dengan nama BC Sahabat Petani. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.